Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 9 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin khusus untuk wanita muslimah, membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari buruknya musibah dan dari kerugian yang menimpa dan dari takdir yang buruk dan dari kepungan musuh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asbatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari hilangnya nikmat-Mu
dari berubahnya kesehatan yang engkau berikan, dari datangnya tiba-tiba musibah, dan dari seluruh kemurkaanmu. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, akhwatil muslimah, hafizakunallahu ta'ala, saudari-saudariku muslimah, yang semoga selalu dijaga oleh Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kita masih membicarakan risalah yang kedua, yaitu Mau'izatun Nisa, nasihat untuk wanita, dan masih di dalam bab Hidayatul Qur'ani lil mar'atil muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk wanita muslimah. Dan kita sudah membahas petunjuk yang pertama, yaitu Al-Qur'an memerintahkan kepada perempuan untuk senantiasa selalu memperhatikan ibadah, memprioritaskan ibadah dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, petunjuk Al-Quran, yaitu Al-Quran memerintahkan para wanita untuk berhijab dan selalu menjaga hijab, selalu menjaga ketertutupan dan juga kesopanan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu hijab secara bahasa atau terminologi syar'i. Kemudian kita juga sudah bahas tentang kewajiban seorang wanita muslimah untuk menutup di hadapan laki-laki yang asing, bukan mahramnya. Apa saja yang wajib ditutup oleh seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita katakan bahwasanya wajib bagi seorang wanita muslimah untuk menutup di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seluruh badannya. Dan menurut pendapat jumhur bahwa seluruh badan termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Meskipun menurut ulama peneliti, wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib untuk ditutup. Kemudian kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Rasul, lalu setelah itu dari perkataan para sahabat. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya yang masih berkaitan dengan hijab. Apa yang wajib ditutup oleh seorang wanita muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Mahram perempuan wanita muslimah sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari sisi kepertalian darah adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, dan terus ke bawah. Kemudian yang kedua adalah pokok keturunan, yaitu bapak, kakek, buyut, dan terus ke atas. Yang ketiga yaitu saudara bapak yang disebut dengan paman. Kemudian yang keempat yaitu saudara laki-laki ibu yang juga disebut dengan paman. Yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung dan ataupun sebapak ataupun seibu. Yang keenam adalah saudara anak dari saudara laki-laki. Anak dari saudara laki-laki yang disebut dengan keponakan laki-laki. Kemudian juga yang ketujuh, anak laki-laki dari saudari perempuan yang disebut dengan keponakan laki-laki. Inilah 7 orang dari
mahram seorang wanita muslimah berdasarkan pertalian darah. Nah, apa saja yang harus ditutup oleh seorang wanita muslimah saat dia di hadapan laki-laki tersebut. Kemudian mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan, yaitu menantu laki-laki, mertua laki-laki, anak laki-laki tiri, dan bapak tiri. Inilah yang disebut mahram bagi perempuan dilihat dari perkawinan. Nah, sekarang kita ingin sebutkan apa yang wajib ditutup oleh perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wajib bagi wanita muslimah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali apa yang biasa terlihat darinya. Kecuali apa yang biasa terlihat darinya. Seperti leher, rambut, kedua telapak kaki, dan semisalnya. Dan sebagian perempuan bermudah-mudah untuk menampakkan leher sehingga ternampaklah dadanya. Maka ini tidak layak bagi seorang wanita muslimah untuk bermudah-mudah menampakkan leher sehingga nampak dadanya. Terutama wanita muslimah tersebut adalah masih muda, umur sekitar belasan, 20-an, 30-an, bahkan mungkin 40-an masih oke. Kenapa masih oke ya? Taib. Atau sebaliknya, laki-laki yang bukan mahramnya adalah masih muda. Laki-laki yang mahramnya juga masih muda. Dan ini adalah mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan satu sisi dari mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalil yang menunjukkan pendapat ini adalah surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dha'ara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal aw at-tifl alladhi lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Silahkan sendiri, lihat sendiri ayat artinya, surah An-Nur ayat 31. Yang jelas sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa ayat ini menunjukkan kebolehan memperlihatkan perhiasan untuk suami. Dan siapa saja yang disebutkan setelahnya, yaitu dari mulai suami, bapak mertua, anak laki-laki, kemudian anak tiri laki-laki, kemudian saudara laki-laki, kemudian keponakan laki-laki, kemudian keponakan laki-laki yang merupakan anak dari saudari perempuan. Inilah orang-orang yang diperbolehkan untuk diperlihatkan perhiasan padanya. Dan perhiasan tempatnya adalah di ujung-ujung anggota tubuh. Seperti di wajah, di tangan, kemudian di kaki. Di wajah, di tangan, kemudian di kaki. Makanya kalau seandainya ada orang membuat perhiasan, mohon maaf,
Mohon maaf sekali lagi, di pusar. Ini salah tempat. Ini salah tempat. Taib. Adapun hadis, dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya disahihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari dan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Sunan Abi Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, ja'at Sahlatu bintu Suhail ibni Amr al-Qurashi thumma al-Amiri wa hiya imra'atu Abi Hudzaifah faqalat ya Rasulullah inna kunna nara saliman waladan fakana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Hudzaifah fi baitin wahidin wa yarani fudlan aw yarani mutabadhilan في ثياب مهنتي وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. Artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita pernah datang Sahlah. Nah, ini bagus nama perempuan Sahla, bagus. Yang artinya wanita yang mudah, wanita yang hatinya lapang, mudah. Sahla binti Suhail bin Amr dari suku Quraisy, dari keturunan Al-Ami, dan dia adalah istri Abu Hudzaifah. Lihat ya, ada 2 aktor di situ. Ada Sahla binti Suhail. Sahla ini seorang perempuan istri dari Abu Hudzaifah. Lihat ya, seorang perempuan istri dari Abu Hudzaifah. Lalu perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat Salim waladan. Salim adalah anak dari, tidak disebutkan di sini, Salim. Salim tidak disebutkan siapa dia. Pokoknya Salim ada di dalam rumah tersebut. Di dalam rumah Sahla dan Abu Hudzaifah. Maka kata Sahla, Salim ini sudah anak laki-laki. Dan dia terkadang tidur bersama kami. Saya dan Abu Hudzaifah di dalam rumah. Dan Salim melihat saya dalam keadaan terbuka ujung-ujung anggota tubuh saya karena saya sedang melakukan pekerjaan rumah tangga saya. Maka dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang engkau ketahui wahai Rasulullah, yaitu surah An-Nur ayat 31. Maka bagaimana pendapat engkau? Intinya, wahai Rasulullah, di rumah saya ada seorang anak laki-laki namanya Salim. Namanya siapa? Salim. Dia ini bisa melihat saya dalam pakaian saya sedang mengurus rumah tangga. Yaitu tidak tertutup rapat. Padahal Salim ini bukan siapa-siapa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu susui dia. Susui Salim. Sehingga susui dia, lalu kata Sahla, lalu aku pun menyusuinya 5 kali susuan kenyang. Maka dia di kedudukannya seperti anak laki-lakiku sepesusuan. Seperti anak laki-lakiku sepesusuan. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Sahla sering memperlihatkan dari tubuhnya di hadapan Salim. Di hadapan Salim. Karena di dalam rumah Sahla memakai pakaian-pakaian yang digunakan untuk bekerja mengurus rumah tangga. Ini menunjukkan, ibu saudari-saudari muslimah, batasan
pakaian di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi, leher, kemudian jangan terlalu bermudah-mudah membuka dada di sini, kemudian kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, rambut, ya, ini diperbolehkan. Poin selanjutnya, apa yang wajib bagi perempuan untuk ditutupinya di hadapan wanita muslimah? Kalau yang pertama di hadapan laki-laki asing, non mahram. Yang kedua di hadapan laki-laki mahram. Yang ketiga di hadapan wanita muslimah. Maka wajib bagi wanita muslimah di hadapan wanita muslimah untuk menutup badannya kecuali yang biasa terlihat. Kecuali yang biasa terlihat. Seperti leher, rambut, dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Abu Hanifah, kemudian pendapatnya Yahya bin Al-Qattan dari mazhab Maliki, kemudian pendapat Imam Al-Albani, kemudian pendapat Imam Ibnu Utsaimin, dan difatwakan oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Adapun apa yang terjadi di zaman sekarang saat ada acara-acara resepsi pernikahan dan juga acara-acara lainnya yang umum berupa dibukanya aurat perempuan di hadapan perempuan, maka ini termasuk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di depan wanita muslimah, karena ini di dalamnya terdapat penyerupaan diri dengan wanita-wanita fasik. Kemudian di dalamnya juga menumbuhkan syahwat-syahwat yang diharamkan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin, "Amma mashtabaha ala ba'dhin nisa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanzuril mar'atu ila 'auratil mar'ah wala ar-rajulu ila 'auratir rajul wa anna 'auratal mar'ah binnisbati lil mar'ah ma baina as-surrati war rukbah." Adapun yang samar-samar atas sebagian wanita bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan dan janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, bahwa aurat perempuan jika di hadapan perempuan adalah antara pusar dan lutut saja. Min annahu yadullu ala taqsiril mar'ah libasiha. Dan akhirnya ini menunjukkan bahwa perempuan akhirnya memendekkan pakaiannya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqul libasul mar'ah ma baina surrati war rukbah. Sesungguhnya ketahui baik-baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa aurat perempuan dari pusar sampai lutut. Fanahan nadhirah li'anna labisah 'alaiha libasun dhafin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita memperlihatkan seperti itu, karena wanita yang memakai pakaian yang sempit lakin ahyanan wanita yang memakai pakaian yang lebar lakin ahyanan takshifu aurataha liqada'il hajati aw ghairiha min al-asbab, fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tadhura al-mar'atu ila auratil mar'ah. Akan tetapi seorang perempuan terkadang membuka auratnya untuk melepaskan hajatnya atau yang semisalnya dari sebab-sebab, maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan lainnya.
Walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul fahal kana as-sahabatu yalbasuna uzuran min as-surrah ila ar-rukbah aw sarawil min as-surrah ila ar-rukbah. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki tidak boleh melihat kepada aurat lelaki, apakah dipahami dari hadis ini para sahabat cuma memakai celana ataupun sarung yang menutupi pusar sampai ruku, sampai lututnya saja, ya, sampai lututnya saja? Apakah ada dari sahabat yang memakai celana dari pusar sampai lututnya saja, sedangkan semuanya terboleh terbuka? Ini tidak demikian maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yu'qal al-an anna imra'atan takhruju ila an-nisa laysa 'alayha minal libas illa ma yasturu ma baina as-surrah war rukbah. Apakah masuk akal sekarang bahwa seorang perempuan boleh dengan berdasarkan hadis tadi, boleh dia untuk memakai celana yang menutupi pusarnya dan lututnya saja, sedangkan tidak tertutup bagian dadanya? Apakah dipahami seperti itu hadis itu? Tentunya tidak. Apakah masuk logika memahami hadis seperti itu? Tentunya tidak. Hadza la yaquluhu ahad. Ini tidak dikatakan oleh seorang pun. Walam yakun hadza illa inda nisa'il kuffar. Dan tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali wanita-wanita kafir. Fahadza alladhi fahimahu ba'dun nisa min hadzal hadis la sihhata lah. Maka sebagian wanita yang memahami hadis tersebut dengan pemahaman seperti ini pemahaman yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Wal haditsu ma'nahu zahir, dan hadis itu maknanya jelas. Lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libasul mar'ah ma baina surrah war rukbah. Nabi Muhammad SAW belum mengatakan bahwa perempuan pakaiannya ada di hadapan perempuan lainnya, muslimah lainnya adalah yaitu dari pusar ke lutut, ya. Kalau ada yang memahami hadis ini, la tanzuril mar'ah ila auratil mar'ah, seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita. Kalau ada yang memahami hadis ini dengan cara bahwa yang tidak boleh terlihat adalah dari pusar sampai lutut saja, berarti dia berhak untuk menerima tamu dalam keadaan terbuka BH-nya. Ya, ini tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan Syekh mengatakan tadi bahwasanya tidak ada perbuatan seperti itu kecuali hanya di tengah wanita-wanita kafirah, fasiqah, ya. La'alla an-nisa an yattaqina Allah wa an yatahallayna bil haya alladhi huwa khuluqul mar'ah. Semoga para perempuan bertakwa kepada Allah dalam hal ini dan menghiasi dirinya dengan sifat malu yang dia adalah merupakan sifat paling dominan seorang wanita. Walladhi huwa minal iman, dan dia termasuk dari keimanan. Wa kama takunul mar'atu mudriban lil mathal fayuqal ahya minal azra fi khidriha walam na'lam wala an nisa'il jahili annahunna kunna yasturna ma baina as-surra war rukbah faqat la 'inda an-nisa wala 'inda ar-rijal fahal yuridna haula'in nisa an takuna nisa'ul muslimat absha' suratan min nisa'il jahiliyah wal khulasatu anna al-libasa syai' wan nadhara ila al-aurati syai'un akhar. Artinya telah disebutkan perempuan itu sebagai contoh pemalu. Lihat Bu ya, perempuan itu sebagai contoh pemalu, yaitu ada seorang yang lebih pemalu dibandingkan perawan-perawan yang di dalam pingitannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan contoh pemalu, ya. Maka kita belum mengetahui dari wanita-wanita jahiliyah bahwasanya mereka menutup hanya pusar, antara pusar dengan lutut mereka. Kita belum mengetahui seperti itu. Tidak ada kebiasaan itu di tengah wanita-wanita jahiliyah, dan juga tidak ada kebiasaan itu di tengah wanita-wanita musyrikah. Apakah kemudian para wanita-wanita yang memakai pakaian yang cuma menutup pusar dan lutut saja,
atas tidak ditutup, kemudian bawah tidak ditutup, maka mungkin orang ini, wanita ini ingin perempuan muslimah ya berada dalam keadaan yang sangat buruk, lebih daripada jahiliyah. Intinya, ringkasannya, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa pakaian adalah sesuatu ukuran yang tersendiri, melihat aurat sesuatu ukuran yang tersendiri. Intinya, jangan sampai ada wanita-wanita yang memahami hadis. Janganlah seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan, dia pahami boleh wanita muslimah di hadapan wanita muslimah untuk membuka dadanya seenaknya. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, paham ini ibu-ibu? Nah, jadi wanita muslimah di hadapan wanita muslimah menutup tubuhnya kecuali yang biasa terlihat, leher, rambut, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat An-Nur ayat 31, ya. Surat An-Nur ayat 31 yang inti pendalilannya di situ ada au nisaihinna, atau para wanita-wanita muslimah lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh wanita-wanita muslimah di hadapan wanita-wanita muslimah untuk terlihat bagian-bagian yang biasa terlihat. Leher, rambut, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Nah, sekarang, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, poin yang keempat, apa saja yang wajib ditutupi oleh wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Di hadapan wanita kafirah. Pendapat yang lebih kuat yang kita ambil adalah bahwa hukum wanita non-muslimah sama dengan hukum wanita muslimah. Nah, ya, hukum wanita muslimah sama non-muslimah, kafirah, musyrikah sama dengan hukum di hadapan wanita muslimah. Kalau tadi kita katakan auratnya yang wajib ditutup oleh seorang perempuan ketika di hadapan perempuan-perempuan lainnya yang muslimah adalah yaitu terlihat lehernya, rambutnya, dan kedua telapak tangannya. Ya, maka demikian pula wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Pakaiannya yang bisa dilihat oleh wanita kafirah adalah pakaian yang perempuan hanya memperlihatkan dengan rambutnya, lehernya, atau kedua telapak tangannya, ataupun kedua kakinya, atau kedua telapak kakinya. Dan ini adalah mazhab Hambali, salah satu pendapat perkataan dari mazhab Hanafi, salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, dan dia adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga fatwa Komite Tetap untuk Fatwa dan Riset Ilmiah. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang kita bisa baca dari penjelasan tentang pakaian wanita muslimah. Kalau sudah kita pahami itu seluruhnya adalah, sebelumnya saya ingin membacakan dalil tadi. Dalil hukum wanita kafirah, pakaian sama seperti hukum wanita muslimah, yaitu boleh melihat dari wanita muslimah lehernya, rambutnya, dan kedua tangannya serta kedua telapak kakinya.
Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Karena ayat itu berbunyi au nisaihinna. Janganlah kalian memperlihatkan aurat-aurat kalian kecuali kepada nisaihinna, wanita-wanita mereka. Dan ini umum untuk seluruh wanita, baik muslimah ataupun kafirahnya. Baik muslimah ataupun kafirahnya. Adapun dalil dari kisah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalil dari kisah para sahabat Nabi. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, dakhalat alayya ajuzan min ujuzi Yahudil Madinah. Faqalata li inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Fakadzabtuhuma. Dua wanita tua masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan dua wanita ini termasuk wanita miskin di kota Madinah. Maka kedua wanita tersebut berkata kepadaku, sesungguhnya ahli kubur sedang disiksa di kuburan-kuburan mereka. Maka aku dustakan keduanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para wanita ahlul kitab, mereka senantiasa biasa membeli barang-barang dengan istri-istri Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan para perempuan untuk berhijab sebagaimana wanita-wanita muslimah. Itu adalah sisi pendalilannya. Kemudian dalil yang lain adalah analogi atas lelaki. Sebagaimana lelaki kafir diperbolehkan melihat lelaki muslim, baik itu dadanya, kemudian lengannya, kemudian kepalanya, ya, maka demikian pula perempuan, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah mengeluarkan wanita-wanita kafir. Enggak ada dalilnya. Menunjukkan bahwasanya wanita-wanita kafir di hadapan laki-laki muslim, di hadapan perempuan muslimah, kedudukan mereka seperti wanita-wanita muslim. Maka wanita-wanita muslimah boleh membuka di hadapan wanita-wanita kafirah sebagaimana yang biasa terlihat, leher, rambut, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Tapi saya ingin mengingatkan di sini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bahwa jangan sampai bermudah-mudah, apalagi di zaman foto memfoto, video memvideo. Banyak sekali orang-orang yang disebut dengan paparazzi. Ya, asal foto dan disebarkan. Ini hati-hati. Nah, sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, masih berkaitan dengan perihal apa yang wajib ditutupi saat khalwat. Saat khalwat artinya saat sendirian. Tidak ada orang. Ibu di kamar sendirian. Tidak ada orang. Apa yang wajib ditutupi saat khalwat? Ya, wajib menutup aurat saat sendirian. Jika tidak ada keperluan untuk membukanya. Meskipun sendirian. Di dalam kamar, di atas kasur sendirian. Jadi jangan pindah berpanggang-panggang. Di atas kasur sendirian. Madhab, ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Dari madhab Hanafi, Syafi'i,
Hambali, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Ya, salah satu pendapat dari mazhab Maliki. Jadi wajib bagi perempuan untuk menutup auratnya. Menutup auratnya jika saat sendirian. Jika tidak diperlukan untuk membukanya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, aqbaltu bihajarin ahmiluhu thaqilin wa alayya izarun khafif, qala fanhalla izari wa ma'i al-hajar lam astati an adha'ahu hatta balagtu bihi ila mawdi'ihi, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam irji' ila thawbik fakhudhu wala tamshu 'uratan. Intinya Al-Miswar bin Makhramah bercerita, aqbaltu bihajar, aku membawa batu, aku membawanya dalam keadaan sangat berat, dan aku sedang memakai sarung yang tipis. Lalu sarungku tersebut melorot, tebelului. Ya, dan batunya masih bersamaku. Ya, ini mau diselamatkan yang mana? Dan aku tidak bisa meletakkan batu tersebut sampai batu tersebut aku bawa ke tempatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kembali engkau, ambil sarungmu dan tutupi, ambillah, dan janganlah engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Nah, ini ketika Rasulullah SAW mengatakan, wala tamshu 'uratan, janganlah engkau berjalan dalam keadaan telanjang. Ini umum, baik di dalam tengah orang banyak atau sendirian. Tengah orang banyak atau sendirian. Ini ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dan hadisnya disahihkan oleh jumhur ulama dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau bercerita, qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Wahai Rasulullah, aurat kita ini, apa yang kita boleh tutupi dan apa yang kita biarkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, ihfaz auratak illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak-budakmu. Lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'd. Wahai Rasulullah, jika ada orang-orang berkumpul satu dengan yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in istata'ta alla yuriyannaha ahadun fala yuriyannaha. Jika engkau sanggup tidak seorang pun memperlihatkan auratnya kepada orang lain, maka janganlah ia perlihatkan. Lalu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, idza kana ahaduna khalian. Wahai Rasulullah, jika kita sendirian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih malu, lebih berhak untuk seseorang mempunyai sikap malu terhadapnya. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, itu adalah aurat saat sendirian. Itu adalah aurat saat sendirian. Dan subhanallah ya, hadis ini agung ya, terutama di zaman sekarang harus diingatkan, karena orang-orang kadang-kadang sendirian, kemudian ada bisikan-bisikan syaitan mengganggunya. Kemudian setelah itu
dia membuat video sendirian di dalam kamarnya. Akhirnya lama-kelamaan sudah menjadi biasa, akhirnya tersebar di media sosial. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang berkaitan dengan pembicaraan hijab adalah memakai pakaian yang transparan, yang terang, yang bisa memperlihatkan warna kulit dan bentuk tubuh. Maka perhatikan baik-baik permasalahan ini. Haram atas laki-laki dan perempuan memakai pakaian yang transparan, yang memperlihatkan badan secara terang dan juga aurat, ya, dan juga aurat. Tentunya ini ada pengecualiannya, kecuali laki-laki di hadapan seorang istri dan istri di hadapan seorang suami. Ini ibu-ibu, itu pengecualian. Kalau perempuan di hadapan suaminya atau suami di hadapan perempuannya, di hadapan istrinya, maka ya, jangankan pakaian yang tipis, tidak berpakaian pun boleh. Nah, ini. Dan ini kesepakatan mazhab yang imam yang 4, mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, bahwa haram bagi laki-laki atau wanita memakai pakaian yang tipis yang memperlihatkan tubuhnya secara jelas dan auratnya juga secara jelas. Taib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." 2 dari penghuni neraka, aku belum melihat kepada keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun kadznabil baqar yadribuna bihan nas. Orang-orang yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor sapi. Mereka memukuli manusia. Maksudnya kalau seandainya tidak bisa mereka memukuli manusia karena mereka mempunyai kekuasaan. Itu maksudnya. Wanisaun kasiyat ariyat. Nah, ini inti pendalilannya. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Mumilat, mailat, berjalan melenggak-lenggok, menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah. Rambutnya seperti punuk onta yang miring. Rambutnya seperti punuk onta yang miring. Kalau saya boleh perlihatkan, rambutnya seperti punuk onta yang miring itu adalah seperti ini. Ya. Jadi di atasnya, di mana, di sininya itu kalau dia menunduk maka seperti punuk onta yang miring. Nah, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, la yadkhulnal jannah, wanita-wanita tersebut tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, wanita-wanita tersebut tidak mencium bau wanginya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya bau wangi surga benar-benar bisa tercium dari perjalanan yang sangat jauh. Hadis ini bukan mencap perempuan yang sekarang memakai pakaian tetapi telanjang kemudian dia pasti neraka. Tidak. Hadis ini kita sebutkan sebagai ancaman. Adapun keputusan si fulanah surga, si fulanah neraka itu haknya siapa? Allah. Kita cuma menyampaikan aturannya seperti ini.
Jadi jangan sampai ada sebagian orang-orang yang fobia terhadap Islam. Mereka mengatakan tuh lihat tuh. Orang-orang yang berdakwah seperti itu tidak sejuk dakwahnya. Dakwahnya tidak sejuk. Ya, biasanya yang dakwah sejuk itu adalah dakwah yang selalu menggembirakan hati yang didakwahinya. Meskipun tidak pernah melakukan amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf memang susah. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Taib. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah sabda Nabi yang berbunyi kasiyat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Masalik fi Syarhi Muwatta'i Malik, beliau mengatakan yalbasna thawban raqiqan yasifu lawna badaniha fahunna kasiyat ariyat fil ma'na lianna tilka thiyaba la tuwari minhunna ma yanbaghi lahunna an yasturnahu min ajsadihinna. Para perempuan memakai pakaian yang tipis, menjelaskan warna dari tubuh, dari kulit tubuhnya. Maka mereka itu adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Karena pakaian-pakaian tersebut tidak menutupi dari para perempuan tersebut apa yang semestinya tertutup dari tubuh-tubuh mereka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar kalau seandainya di dalam agama Islam tidak ada dalil tentang hijab, ya, tentang cadar. Ini bohong besar. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Qattan, oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh Imam Ibnu Taimiyah dan dihassankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, bahwa dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, ya, beliau berkata, dan hadisnya tadi sudah, yaitu wahai Rasulullah, aurat kita apa yang kita tutup dan apa yang kita biarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan budak-budakmu. Wahai Rasulullah, jika orang kumpul banyak-banyak, maka Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau sanggup tidak memperlihatkan kepada seorang pun, maka janganlah engkau perlihatkan auratmu. Kemudian Bahz bin Hakim bertanya lagi, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kita sendirian, maka kata Rasulullah SAW, Allah lebih berhak untuk kita malu terhadapnya daripada manusia, daripada malu terhadap manusia. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini adalah kewajiban menutup aurat dari pandangan orang-orang yang memandang dengan sesuatu yang tidak membentuk warna kulitnya. Kenapa? Karena pakaian yang tipis akan membentuk warna kulitnya seakan-akan tidak tertutup. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut sekarang yang berkaitan berkaitan dengan pakaian. Kalau tadi tipis, sekarang pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat. Saya ingin lebarkan permasalahan. Apa hukum laki-laki memakai pakaian yang ketat? Maka dimakruhkan bagi lelaki memakai pakaian yang ketat. Ya, seperti, dan ini adalah pendapatnya mazhab Maliki dan pilihan dari pendapat mazhab Imam Ibnu Baz, dan itu termasuk daripada mengurangi maru'ah, mengurangi kewibawaan, kehormatan laki-laki
yang memakai pakaian yang ketat-ketat. Terutama saat sholat. Ya, saat sholat. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pakaian wanita. Pakaian wanita yang sempit ketat, yang memperlihatkan dan membentuk auratnya. Maka hukumnya haram wanita memakai pakaian yang ketat, yang membentuk tubuhnya. Dan ini seperti yang dilakukan oleh sebagian para perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Memakai pakaian yang sangat ketat di hadapan laki-laki yang mahramnya. Atau di hadapan perempuan. Baik itu memakai celana sangat ketat. Ataupun juga memakai hal-hal yang lainnya. Ya, hal-hal yang lainnya yang sangat ketat. Laki-laki yang dibolehkan untuk diperlihatkan oleh perempuan pakaiannya yang ketat-ketat hanya suami saja, ya. Dan juga termasuk perempuan-perempuan bermudah-mudah memakai pakaian yang ketat-ketat di hadapan anak-anak laki-laki. Di hadapan anak-anak laki-laki, meskipun anak-anak tersebut belum baligh, maka yang mumayyiz mereka sudah bisa merasakan kelezatan melihat wanita atau tubuh wanita. Maka hati-hati ya kepada perempuan. Oh Ustadz, berarti yang seperti itu boleh kita miliki untuk di hadapan suami? Boleh. Bahkan silahkan berakselerasi dalam hal tersebut di hadapan suami, ya. Dan ini tidak tergantung hanya pada umur pernikahan yang baru-baru saja, ya, umurnya baru 5 tahunan, 10 tahunan, tidak. Tetapi yang juga lama-lama, ya, yang juga lama-lama. Jadi misalkan sudah nini-nini pakai yang ketat-ketat, apa ngarannya itu? Ya. Ada orang masih muda, saya lihat si laki-laki waktu itu saya ketemu di Kalimantan Timur. Bapak sudah punya cucu? Sudah Ustaz, 3. Subhanallah. Bapak sungguh sabar. Kenapa Ustaz? Berarti Bapak sekarang tidur sama nenek-nenek. Ya. Baik. Perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang menunjukkan haramnya wanita memakai pakaian yang ketat. Hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah, faqala subhanallah, madza unzila al-lailah min al-fitan wa madza futiha min al-khazain, ayqidhu sawahibatil hujur. Farubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau terbangun dan mengucapkan subhanallah, apa yang telah diturunkan dari kegentingan-kegentingan malam ini, apa yang telah dibukakan dari rahasia-rahasia. Bangunkan wanita-wanita yang ada di dalam kamar agar mereka sholat malam. Maksudnya berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Nah, ini karena mereka memakai pakaiannya kasiat ariyat, memakai pakaian tetapi telanjang. Terakhir saya ingin mengingatkan masalah ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ada sebagian di antaranya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tafsiran dari wanita memakai pakaian tetapi telanjang, satu tadi yaitu wanita yang memakai pakaian yang ketat membentuk seluruh tubuhnya. Yang kedua, wanita memakai pakaian tetapi telanjang, sudah kita sebutkan juga, wanita yang memakai pakaian tapi transparan membentuk warna kulit tubuhnya dan tubuhnya. Yang ketiga, yang belum kita sebutkan, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, maksudnya adalah wanita-wanita yang memakai pakaian, diberikan perhiasan pakaian oleh suaminya,
Tetapi dia telanjang dari syukur. Tidak berterima kasih kepada suaminya. Tidak mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih wahai suamiku. Ini wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang. Yang keempat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Maksudnya adalah wanita-wanita yang cuma perhatian kepada perkara penampilan. Dan telanjang dalam perkara akhirat. Dari mulai ujung rambut dia sangat perhatian. Rambutnya, hair extension, alisnya, tambal sulam alis, bulu matanya, bulu mata gelombang samudra Nusantara. Ya, kemudian pipinya pakai implan sana, implan sini. Kemudian pakai suntik biar glow skin. Kemudian pedicure, kemudian macam-macam. Ya, pinggulnya kurang begini, perutnya terlalu gemuk begini, dan seterusnya. Dia paling perhatian dalam perkara duniawi. Tapi giliran ukhrawi telanjang. 0, kosong. Ya, ibadah-ibadah wajibnya sering dilalaikan. Kemudian ibadah-ibadah sunnahnya apalagi? Ya, keilmiahan terhadap agamanya kosong. Pembacaan Al-Qur'annya ya, Iqra 5 tidak naik-naik. 9 kali sudah guru Iqra berganti-ganti. Ya. Sampai guru Iqra yang ke-9 mengatakan, "Pian nih pinanya kada bisa baca Quran." Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kemudian juga hafalan Qur'annya tidak nambah-nambah. Cuma 3 qul. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan TK. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Tidak faham ilmu agama Islam, ilmu akidah tidak faham. Fikih sholat tidak faham. Fikih puasa tidak faham. Fikih haid dan nifas tidak faham. Ini namanya kasiyat ariyat. Wanita yang memperhatikan penampilan lahiriah tetapi 0 dalam perkara ukhrawi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang masih berkaitan dengan hijab, petunjuk Al-Qur'an, yaitu memerintahkan para perempuan agar berhijab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Akhi Ari sebagai pembawa acara. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan banyak ilmu dan faedah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dan berikan kesempatan untuk telepon yang telah masuk. Kami akan membacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh seorang perempuan memperlihatkan auratnya terhadap perempuan lain ketika sedang berobat atau berbekam? Silahkan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka ini berarti seorang wanita muslimah berhadapan dengan wanita muslimah. Tadi sudah kita bahas, wanita muslimah berhadapan dengan wanita muslimah, maka auratnya adalah, atau sesuatu yang boleh terlihat darinya adalah seluruh tubuh, sesuatu yang wajib ditutupi oleh wanita muslimah adalah seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat, leher, rambut, kemudian telapak tangan, kemudian telapak kaki. Kalau seandainya berbekam, otomatis membuka punggungnya, berpijat, otomatis membuka punggungnya, pahanya. Maka apakah boleh terlihat? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, La tanzur alil mar'atu aurata ila auratil mar'ah. Seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita. Jadi yang tidak boleh terlihat adalah aurat besarnya,
kubul dan duburnya. Adapun berpakaiannya, ini masalah aurat. Adapun berpakaiannya, maka asal hukum pakaiannya yang hanya boleh terlihat adalah leher, rambut, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki. Pada saat diperlukan, maka diperbolehkan untuk memperlihatkan anggota tubuh lainnya kecuali aurat besarnya. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum dari Ummu Naufal di Jakarta. Ustadz, alhamdulillah setelah menunggu lama dan baru mendapatkan izin dari suami, sekarang ana sudah bernikah. Namun, suami mensyaratkan untuk membuka nikah saat mudik ke kampung suami karena khawatir mertua ana marah. Apakah tindakan ana menuruti suami sudah benar? Jazakallahu khairan. Silahkan. Jawabannya adalah tidak benar menuruti suami dalam hal ini. Karena niqab disyariatkan dan tidak dibuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, apabila di hadapan mertua laki-laki, maka silahkan dibuka. Di hadapan mertua laki-laki, silahkan dibuka. Karena itu adalah mahram bagi seorang perempuan berdasarkan pernikahannya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Jawa Timur yang ingin bertanya, Ustadz, sampai usia berapakah seorang wanita harus memakai niqab atau cadar? Apakah sampai tua atau sampai meninggal dunia? Mohon diberikan penjelasan, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Surat An-Nur ayat 60 menjawab akan hal itu. Allah berfirman, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin nikah lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian. Nah, di sini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan menanggalkan pakaian? Yang dimaksud adalah jilbab atau rida, selendang, menanggalkan pakaian. Bukan jilbab yang ibu pakai sekarang. Ya, nanti saya akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bahwa ada istilah-istilah bagi pakaian perempuan. Ya, ada istilahnya jilbab, ada istilahnya khimar, ada istilahnya niqab, ada istilahnya burqud, ada istilahnya kuffazan. 5 istilah ini semuanya adalah pakaian perempuan. Nah, jilbab adalah yaitu kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan di bawah jilbab masih ada khimar. Yang ibu pakai sekarang itu adalah apa? Khimar, penutup rambut kepala. Apabila di atas khimar yang ibu sekarang sebut itu jilbab, kemudian diletakkan kain, itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran jilbab. Dan itulah yang boleh ditanggalkan. Berarti kalau itu ditanggalkan, masih tersisa apanya bu? Khimar. Yaitu dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia menyebutnya adalah jilbab. Ya, adalah jilbab. Maka diperbolehkan untuk menanggalkan pakaiannya, maksudnya itu tadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi ingat, ghayra mutabarrijatin bizinah. Tetapi tidak menampakkan perhiasan.